Berjumpa lagi bersama kami di program Suara Penyuluh. Pada kesempatan hari ini bersama saya Tri Andayani sebagai penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki di penghujung tahun 2026 ini. Di bulan Desember ini tentunya banyak sekali kesibukan, aktivitas yang kita lakukan untuk mempersiapkan kehadiran Sang Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal di tahun 2025 dan menyongsong tahun baru di tahun 2026. Kasih tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, manusia seringkali memikirkan ketika dia ingin melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain dengan mempertimbangkan berbagai syarat di dalam kehidupan pribadinya. Salah satunya ketika seseorang ingin menolong orang lain, sempat terpikir di dalam pikirannya bahwa dia belum pernah menolong aku, masakan aku menolong dia. Nah, ini yang seringkali muncul di dalam pikiran kita sebagai manusia. Tetapi pada kesempatan hari ini saya ingin kembali mengingatkan kepada kita bahwa kasih tanpa syarat itu merupakan salah satu manifestasi utama moderasi beragama. Karena dalam moderasi beragama sendiri juga mendorong penerimaan perbedaan, adanya toleransi, kemudian ada anti kekerasan, dan kemudian mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi demi menciptakan kerukunan, keseimbangan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, di sana dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak bisa kita pungkiri, makhluk hidup manusia itu hidup di tengah-tengah yang namanya makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi pada kesempatan hari ini, bagaimana kasih tanpa syarat itu mewujudkan moderasi? Nah, ini yang pertanyaannya, bagaimana kasih tanpa syarat itu mewujudkan moderasi? Yang pertama, di dalam pembacaan ayat 1 Yohanes 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11 tadi mengatakan bahwa mengasihi adalah sebuah perintah. Artinya kita juga punya perintah yang harus kita lakukan dari Allah, yaitu mengasihi orang yang memiliki perbedaan dengan kita, menerima perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dan 9, di sana juga dikatakan bahwa ketika kita mengasihi orang lain, itu merupakan sebuah perwujudan hukum Taurat di dalam setiap kehidupan kita. Berarti ketika kita mengasihi orang lain, sama juga kita mengasihi Allah kita. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita sudah mengasihi orang lain tanpa melihat perbedaan? Nah, wujud kasih tanpa syarat itu bisa mewujudkan moderasi. Disitulah bahwa kasih tanpa melihat perbedaan, dan kasih merupakan sebuah perintah dari Allah. Yang kedua, bagaimana ketika kita kasih tanpa syarat itu mewujudkan moderasi? Ya, karena kasih tadi kan tanpa melihat perbedaan, karena itu merupakan sebuah perintah dari Allah. Yang kedua dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20.
Di sana dikatakan bahwa jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua adalah mari kita mempraktekkan toleransi di dalam setiap kehidupan kita. Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya tanpa melihat hal-hal yang menjadi latar belakang seseorang. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Apakah kita melakukan kasih karena ada sesuatu yang akan kita dapatkan? Kita pertimbangkan terlebih dahulu perbuatan kasih kita, tindakan kasih kita kepada orang lain, ataukah kita melakukan kasih tanpa memikirkan perbedaan, tanpa memikirkan latar belakang, karena kita percaya bahwa kasih tanpa syarat merupakan perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita harus menerima yang namanya perbedaan. Yang kedua, mari kita wujudkan moderasi beragama di tengah-tengah kehidupan kita dengan cara mempraktekkan toleransi. Kita melakukan menghormati, menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang perbedaan yang mereka miliki. Kiranya renungan pada hari ini boleh mengingatkan setiap kita untuk terus melakukan tindakan kasih. Karena kalau kita mengasihi orang lain, sama juga kita mengasihi Allah. Sama juga kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.